Ingat ke pidan nyinan dan beli ganti beli mating-tingan di subane beduor beling utang tiang alep pangus ban ngengke bang daya ngemog bogin tiang. Iya, Ayu Puri. Iya, Om Om Swastiastu, Pak Swastiastu. Ade. Apa kabar Ayu? Sehat? Astengkara becik Om. Salah satu biduanita pop Bali yang muncul belakangan, artinya generasi baru ya, tapi diam-diam sudah banyak penggemarnya juga. Punya penggemar fanatik katanya gitu ya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih. Tapi ada yang menarik yuk. Kalau dengar nama Ayu Puri, itu katanya. Dan kalau didengerin lagunya, seperti iya juga. Kenapa lagunya Ayu itu cenderung yang melo-melo, bahkan agak sedih gitu loh yuk. Ada banyak pertanyaan yang seperti itu sih yang serupa ya, Pak Made ya. Ya mungkin karena memang dari saya pribadi bisa dibilang mungkin kehidupan pribadi, terus pengalaman pribadi itu juga yang membuat lebih nyaman kalau misalnya membawakan lagu melo, galau gitulah. Jadi lebih menjiwai. Dari gitu. kisah pribadi. Iya benar. Dari sekian banyak lagu yang sudah dirilis, itu berapa persennya itu adalah kisah pribadi? Bisa dibilang 70%-nya. Wow, 70% ya. Berarti jadi penyanyi itu karena dalam tanda kutip pelampiasan atau gimana gitu ya? Mengekspresikan. Penghalusannya ya, mengekspresikan. Mengekspresikan. Tapi kalau dilacak ke belakang yuk, awalnya kepingin jadi penyanyi itu seperti apa gitu? Gini, sebenarnya nyanyi memang hobi sih sebenarnya dari kecil. Tapi kalau dulu itu kan zamannya dulu kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya di SD itu kan biasanya kan ke Bali. Jadi ada Utsawa Dharma Gita, ada Kekawin, Sekaralit, Sekaragu. Kita memulainya dari situ. Jadi lomba-lomba sekolah. Tradisional gitu. Dulu ya? Tradisional dulu. Karena kebetulan bapak saya itu kan juga guru ini Kekawin. Begitu. Jadi saya mengawalinya dari situ, mengikuti lomba-lomba, ajang sekolah. Jadi ada ketertarikan tersendiri saat kita mengekspresikannya lewat lagu, seperti itu. Lewat tarik suara. Jadi setelah saya tekuni, ternyata mengasihkan. Terus ini awalnya juga unik sebenarnya. Dari saya pertama buat status galau, lalu di inbox sama Jero Dwi Negari, begitu. Kayaknya ini galau terus nih cewek gitu, mungkin dia bilang ampura ya Jero. Tahun 2012 Pak 2013 kurang itu? lebih saya lupa tepatnya. Jadi di inbox ini kayaknya kalau misalnya dibikinin lagu bagus kayaknya ini Mbok, dia bilang gitu. Oh ya gitu. Saya ada ketertarikan. Berawal dari status galau, iya, benar. ada yang tertarik bikinin lagu. Iya benar. Makanya muncullah lagu pertama Rindu Setengah Mati pada waktu itu. Iya. Tapi kalau nanti kita ceritain tentang Jero Dwi Negari lain lagi. Tapi kalau memang dari kembali ke kecil itu tadi, masa sekolah dulu, memang cita-citanya jadi penyanyi atau gimana yuk? Sangat suka, tapi tidak tahu apakah itu akan bisa, apakah itu cita-cita saya ya, lo nggak tahu juga sebenarnya pada waktu itu. Tapi seiring waktu berjalan, karena memang sukanya memang lagu selalu lah. Kan awalnya dari Kekawin. Iya benar. Terus tertarik kepada lagu pop Balinya sendiri berawal dari lagu apa waktu itu masih ingat atau penyanyi siapa yang pertama kali? Waktu itu dulunya Eke Jaya waktu itu. Terus siapa ya? Ada Ulik lah yang paling menginspirasi kan semua orang tahu ya. Jadi suka koknya enak banget ya kalau misalnya jadi penyanyi gitu. Waktu itu masih SD apa SMP? Udah SMP? Kayaknya SMP kayaknya. Dari SMP? Ya SMP. Jadi ketertarikan itu sudah mulai muncul. Karena sukanya kalau kita dengerin kan kita sukanya mengikuti gitu. Kita nyanyikan lagi, oh kayaknya enak ya, suka gitu. Tapi belum kebayang memang jadi penyanyi sama sekali belum, gitu? Belum. Sampai kemudian dewasa, bekerja, dan menikah, masih belum kebayang jadi penyanyi juga? Belum. Belum. Cuma hobi ada waktu itu ya? Hobi ada, suka banget gitu. Cuma nggak tahu. Nah, baru balik gimana? Yang menemukan bakat potensi itu Jero Dwi Negari gitu jadinya ya?
Bisa dikatakan begitu. Dia yang Hmm. mungkin menjadi, bisa dikatakan dia awalnya. Jadi titik Yang temunya di membukakan situ. pintu gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita buatin lagu sampai kemudian dikasih alamat, kita Hmm. ketemu di sana di tempatnya beliau. Jadi dicoba dikasih lagu gitu. Ini bisa nggak bawain? Yang pelajari cuma 1 malam kayaknya waktu itu. Udah bisa Yang langsung rindu setengah mati itu rindu ya. setengah mati, lalu diarahkan diajak ke Pak Wiwit waktu itu. Pak Wiwit Wiwit Setiawan. Setiawan ya, Iya. arrangernya. Iya. Tapi yang membuat Ayu waktu itu berpikir, oh iya saya bisa kok jadi penyanyi, itu apa gitu yang buat Ayu percaya diri gitu Bapak? Setelah saya dengar sendiri, gitu. Heeh. Setelah saya dengar lagunya, awalnya memang saya nggak pede sih Ya. kalau lagu ini bisa nggak, kira-kira saya kan nadanya tinggi itu. Jadi saya bawakan, terus kemudian didengar berkali-kali, terus ada masukan juga dari Pak Wiwit Setiawan, Ya. bagus kok gitu, dia bilang mini mixing gitu, dia bilang. Hmm. Saya nggak pede, saya memang orangnya nggak pedean sih. Orang yang saya dengar nyanyi itu bagus, kalau suara saya sendiri saya dengar jelek. Mungkin itu yang membuat cukup lama nggak berani memutuskan coba nyanyi ya Bisa sebelum itu ya gitu jadi, ya. bisa jadi, Pak Odi, bisa Berarti jadi. perlu ada orang yang ngomporin dulu kan gitu ya. Sampai sekarang pun begitu. Tapi itu kalau yang berawal dari lagu galau segala macam itu, memang akhirnya memutuskan mau dengan karakter seperti itu atau gimana? Artinya itu memang jadi trademark-nya Ayu Puri mungkin. Gini, kalau misalnya di posisi yang sekarang gitu ya, belum apa-apa sih. Cuman nyamannya saya gitu loh maksudnya. Kan memang harus ada tantangan, harus bisa membawakan yang melo lah, yang gembira kan segala itu. Cuman kalau misalnya dari saya pribadi, memang lebih gimana ya dibilang? Lebih seraknya. Sreg gitu loh kalau misalnya lagu melo gitu. Tapi sempat nyoba beberapa yang ngebeat juga kan itu kan ya. Iya, ada beberapa lagu saya yang ngebeat, yang gembira ada. Nah, kalau biasanya Ayu punya ide kayak itu misalnya, kan ada kisah hidup katanya itu banyak diceritakan. Ketika Ayu ada, wah ini kayak enak dibikin lagu. Apakah dari Ayu yang minta dibuatkan lagu, atau dari pencipta lagu yang kadang-kadang menawarkan ke Ayu? Beberapa ada dari saya, bahkan liriknya saya buat sendiri. Isi dan liriknya bahkan saya tulis sendiri. Jadi sebagian lagu itu ya? 2 lagu. Yang mana itu? Yang Kuat Pedidi sama Upas Lipi. Upas Lipi itu liriknya bikin sendiri. Liriknya bikin sendiri saya, bahkan sampai rap 1, bait 1, bait 2 sama chordnya sama ke rapnya itu sama persis kurang lebih. Cuman agak yang dihaluskan karena saya kan tidak mengerti kalau pencipta lagu itu manisnya seperti apa gitu, saya nggak tahu. Yang kalau boleh dibilang, kita ngomong soal cerita lagu itu tadi, kan Ayu bilang 70% adalah kisah pribadi. Iya benar. Nah, Ayu sendiri ngerasa artinya bahwa lebih plong setelah curhat kepada penggemar lewat lagu itu, atau gimana? Karena kan ada orang mengatakan, wah ini udah biar kisah ini jadi kisah saya aja gitu misalnya. Orang lain nggak perlu tahu. Tapi kan dengan begini orang justru Tahu. jadi tanda tanya. Ada apa dengan Ayu Puri kan gitu. Misteri. Iya. Ya. Gini loh, kan biasanya figur seseorang gitu kan, biasanya ada yang dia misalnya dia pemain sinetron, pemain film, ada penyanyi segala macam. Jadi kalau misalnya dia memasuki sebuah memasuki sesuatu yang harus dia lakoni gitu loh, maksudnya dalam sebuah cerita, Peran itu ya. gitu ya, tepatnya peran. Jadi otomatis dia itu kadang kan ada 2 sisi. Ya. Jadi dia itu memerankan secara totalitas atau memang dia mengekspresikan ini loh yang saya alami, seperti itu. Ya sama seperti saya lah di lagu. Jadi saya merasakan 70% yang saya alami itu bisa dituangkan lewat lagu. Setidaknya walaupun itu bukan cuma dari saya, pasti ada orang lain, wanita lah mungkin, yang mengalami persis seperti saya, jadi merasa terwakilkan gitu loh. Jadi lewat lagu bisa diekspresikan. Sebetulnya target Ayu apa gitu dari, ya boleh dibilang menceritakan kisah Ayu lewat lagu itu, targetnya apa gitu yuk? Targetnya kepuasan ke diri saya sendiri sebenarnya. Kepuasan kepada diri saya sendiri, karena memang pribadi saya juga orangnya tertutup sih gitu. Jadi kalau ke cerita ke teman dekat pun agak jarang gitu. Jarang. Jadi kalau bisa dikatakan saya punya teman dekat yang benar-benar dekat untuk sampai menceritakan masalah pribadi itu saya hampir tidak punya. Artinya curhat ke teman-teman malah nggak ke lewat lagu jadinya gitu. Hanya untuk beberapa yang benar-benar intens saja gitu. Jadi kalau lewat lagu lebih nyaman, jadi lebih gimana ya? Lebih plong lah rasanya. Tapi kalau misalnya kan orang mengatakan ini juga,
artinya kan gini, Ayu ketika bercerita kepada penggemar lewat lagu itu, tujuannya apa gitu yuk? Artinya bahwa apakah artinya jangan sampai orang juga mengalami seperti Ayu, atau misalnya ingin mencari dalam tanda kutip orang-orang yang senasib seperasaan gitu yuk? Enggak juga sih. Gini loh, maunya kita ada kisah seperti Iya. ini loh. Ya, di dalam lagu ini saya menceritakan tentang ini dan kebetulan saya juga mengalami ini. Iya. Gitu. Cuman itu aja sih sebenarnya. Ada Dari semacam beberapa pesan-pesan atau message yang Ayu sampaikan nggak, artinya bahwa jangan sampai orang juga mengalami yang seperti Ayu rasakan gitu mungkin? Harapannya sih iya, semoga tidak ada. Cuman kalau misalnya kita kembali lagi kepada inti dari isi lagu itu, yang murni cuman menceritakan ada sebuah kisah yang seperti ini. Jadi kalaupun misalnya ada beberapa orang yang mengalami itu, jadi merasa terwakilkan. Oh, ternyata saya juga mengalami itu. Lagunya jadi bagus, jadi sering didengerin. Iya lo baper jadinya. Cuman semacam itu. Nah, boleh nggak yuk ceritakan sedikit, ini bukan warna kehidupan pribadi ya, tapi arti background-nya itu yuk. Karena kan yang kalau dilihat dari judul lagu Ayu yang dulu tuh kan mulai dari Nu Neket di Hati, terus kemudian ada Sing Meseselan, terus kemudian ada Upas Lipi, Sesukat Dihadir. Awalnya gitu, kalau boleh tahu sedikit, ya ini bukan curhat, ya bukan curhat ya, tapi latar belakangnya itu seperti apa gitu, kalau boleh diceritakan sedikit. Latar belakang Ya, pribadi. mungkin getirnya kehidupan yang pernah Ayu alami gitu. Bisa dikatakan saya agak gimana ya, kurang beruntung lah gitu. Jadi di kehidupan saya, di usia saya yang sekarang, saya sudah single parent kurang lebih 7 tahun gitu. Jadi mau tidak mau di dalam kesendirian saya itu, jadi saya mesti harus kuat gitu loh. Bagaimana caranya saya untuk tetap tegar, tetap kuat dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi godaan juga gitu. Jadi agar bisa tetap lurus di jalan yang positif gitu loh. Jadi gimana caranya kita mengisi ruang waktu. Jadi ada hal positif yang harus dilakukan di dalam kita, kan ada pas masa-masa kita kosong, kita galau segala macam. Jadi otomatis itu bisa kita isi dengan hal yang positif, yaitu nyanyi seperti itu. Katanya kan kalau misalnya seorang penulis, kalau misalnya dia pas lagi galau, pasti dia nulis. Sampaikan lewat tulisan gitu ya? Sampaikan lewat tulisan, lewat cerita, maka terbitlah buku gitu yang karangan si A, si B yang sesuai Kalau realita. Ayu lewat lagu. Lewat gitu lagu, jadinya. karena memang yang kebanyakan, belakangan ini beberapa memang ada yang saya request sendiri. Bisa bikin lagu gini nggak? Ini saya tulis, saya ketik sendiri. Ini isinya kurang lebih begini, nanti alusin deh. Gitu. Kebanyakan yang seperti itu. Nah, kalau yang Ayu alami gitu loh, mungkin di masyarakat kita, sebagian orang kan masih menganggap kalau image-nya single parent apa segala macam kan pasti banyak yang berpandangan yang kayak tadi, berpandangan negatif, atau bahkan ada yang digoda dan segala macam. Nah, Ayu menghadapi itu seperti apa Ayu? Apalagi mungkin dulu sebelum jadi penyanyi nggak banyak yang tahu. Tapi setelah jadi penyanyi, oh penyanyi itu single parent. Nah, kan orang mulai jadi lebih tahu Ayu sebagai figur itu. Ada nggak godaan-godaan atau apa yang Ayu hadapi gitu? Setelah orang tahu jadi penyanyi gitu. Banyak sih sebenarnya, banyak. Misalnya? Dalam arti gini, orang itu kan kadang melihat sisi apa ya, sisi luar. Jadi sisi luar kita tampilan, apalagi sekarang kan zamannya sosmed sih. Semua orang melek sosmed. Jadi hari gini nggak punya sosmed kan gitu. Jadi mereka menilainya dari situ. Makanya apa tulisanmu itu menunjukkan karaktermu itu seperti apa gitu. Makanya saya sangat berhati-hati sekali dalam membuat tulisan, dalam membuat lirik lagu itu setiap hari gitu. Makanya kebanyakan sampai detik ini bahkan mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu kondisi saya yang sebenarnya seperti apa. Ya karena itu memang karena saya memang kurang meng-up masalah pribadi dan tidak perlu diumbar gitu. Ya, seperti itu. Jadi kebanyakan malah bertanya-tanya kepada orang yang terdekat saya. Contohnya seperti saya sebut nama nggak apa-apa ya, Ngurah Arya gitu. Itu sebenarnya Ayu Puri orangnya gimana sih sebenarnya, kemana-mana kok kesendiri. Dia itu sebenarnya sudah nikah apa masih gadis apa bagaimana. Otomatis berarti kan orang sudah ada ketertarikan gitu kepada kita. Maksudnya tertarik ingin tahu gitu. Maksudnya dia bertanya-tanya dia sebenarnya kondisi sebenarnya seperti apa gitu. Jadi saya memang inginnya tetap keep seperti itu. Jadi tidak mau sampai orang
menunjukkan status Iya, secara langsung gitu ya. iya, seperti itu. Jadi kebanyakan kadang kalau misalnya ada undangan interaktif, bahkan mereka juga bertanya, "Itu lagunya kisah pribadi apa gimana yuk?" Gitu, ada pertanyaan-pertanyaan Masih seperti itu. ditanya juga itu Masih ya. ditanya juga. Heeh. "Ini kok saya jadi baper, itu lagu kisah pribadi ya?" Hmm. Kayak tanya pertanyaan yang seperti itu. Semakin banyak orang yang ingin tahu, semakin banyak orang yang bertanya, itu sebenarnya bagi saya menggelitik segitu. Oke. Dan Saya Ayu suka. merasa nggak perlu menanggapi itu semua gitu ya. Nggak perlu, kalau saya sih Hmm. nggak, biasa Kalau aja. kalau dipentas-pentas gimana yuk selama ini? Artinya kalau otomatis kan setelah naik, apalagi di YouTube orang banyak tahu, Hmm. pasti orang banyak yang wah ini menarik untuk diajak manggung pentas atau apa segala macam. Hmm. Volume pentasnya selama ini gimana yuk? Biasa aja sih, biasa aja. Jadi, enggak, kalau misalnya dibilang pesat sekali enggak, maksudnya padat sekali juga enggak, biasa senormalnya aja. Heeh, Tapi, ada. nah kalau ketika pentas-pentas seperti itu, Mhm. ada nggak yang bukan berusaha tapi memang bersikap jahil atau apa gitu misalnya terhadap Ayu setelah tahu kondisi Ayu tadi gitu misalnya berusaha mendekati, menggoda atau apa? Belum pernah secara langsung in Hmm. touch itu belum pernah. Tapi Oke. kalau misalnya lewat, HP gitu Hmm. misalnya, ada sih beberapa, cuman saya tanggapin lewat aja. Ya karena prinsip Ayu untuk apa berusaha membatasi itu ya untuk membahas Betul, masalah itu kan itu betul, ya. betul, betul. Nah, kalau ngomongin sebagai penyanyi gitu ya sekarang statusnya, di mana kenikmatan yang Ayu rasakan sebagai seorang, ya mungkin orang mengatakan ya artis istilahnya, artis pop Bali Dan gitu ya. tidak setuju sih sebenarnya, artis itu. Loh, artis itu kan diterjemahkan seniman. Iya. Seniman itu ya termasuk penyanyi. Ya mungkin Betul, kalau betul. selebritis mungkin bukan, Yang tapi lebih artis paham. udah pasti kan gitu. Nah, Mhm. itu tanggapannya gimana selama ini kesannya? Kesannya menikmati. Hmm. Saya kesannya menikmati. Jadi saya jalani dengan happy gitu. Jadi kalaupun misalnya kalau zaman sekarang kan adanya income dari situ, itu cuma bonus saja. Karena saya pribadi murni menikmati. Saya menikmati sisi positifnya bahwa saya mengisi ruang waktu saya Dan menyalurkan hal yang iya, positif tadi ke ya. hal yang positif Ya. tadi. Jadi orang terhibur, saya pribadi juga sangat-sangat terhibur. Itu saja. Kesibukan sehari-hari apa yuk selain nyanyi? Mungkin? Selain menyanyi juga kerja di salah satu perusahaan swasta. Oke, nyanyi itu emang benar-benar sebagai sampingan Side job, gitu ya, ya. side job gitu ya. ya. Nah, kalau sebagai penyanyi yang Ayu, kalau tadi kan di awal mengatakan mengidolakan Dek Uli, Betul. Eka Jaya. Nah, kalau sekarang nanya gitu, untuk saat ini gitu, Ayu kepingin ada kolaborasi dengan siapa mungkin untuk lagu Bali? Untuk saat ini. Ya, kerjasama. Saat ini kalau misalnya diberi kesempatan mungkin sama beliau-beliau juga sih kalau ada. Karena dulu kan sempat duet juga ya dengan ada Dek Lau, Dek Pandey juga sempat ada ya. Yan Srikandi juga Yang ada. Sri Kandi juga ada. Nah, iya, itu kan. Iya, ada. Artinya kalau sekarang ini ya siapa tahu Eka Jaya dengar ya. Eka Jaya dengar, Dek Uli dengar. Putri Widiana dengar. Ada kolaborasi gitu ya jadinya dengan mereka ya. Iya. Nah, ada target bikin album nggak? Kalau untuk belakangan ini kebetulan kan masih ada beberapa single nih yang Ya. sudah. Kalau misalnya Sudah itu mau direkam? digabung, sudah. Kalau Hmm. misalnya itu mau digabung ke dalam bentuk mini album, ada kemungkinan kalau misalnya nanti terrealisasikan Astungkare, ada nggak apa-apa. Karena kan mini album sudah ada solo Iya, nih. betul. Jadi album kompilasi juga sudah ada. Album sendiri yang belum ada. Album sendiri ini yang solo ini sudah ada, sudah terbit yang Setrum Rindu yang dulu pertama. Udah Strum udah lumayan lama ya, kan? Itu sudah sangat lama. Jadi selanjutnya itu sudah ada beberapa album lagi, yaitu album kompilasi, terus album house musik juga, dan juga mendukung beberapa album di channel temen juga ada. Jadi kalau kurang lebih ada dua atau tiga lagu di channelnya Brian Tawan juga ada gitu, mendukung. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau misalnya dikumpulkan single-single yang sudah keluar, yang udah cukup banyak. mini Tapi kan album. ininya beda, masanya udah beda lagi, Masanya udah kisahnya beda mungkin lagi. beda lagi Ya, gitu. ya. Nah, kalau yang dilihat dari lagunya Ayu Puri seperti yang dikatakan lebih ke pop melo. Pop melo yang cenderung ya boleh dibilang agak bikin mewek dan segala macam. Itu pengawatannya dari Made sendiri ya. Fakta karena kalau saya lihat pasti di YouTube viewernya itu ratusan ribu, ada yang sampai 1 juta dan komentarnya kan Kenapa? ya seperti itu tadi gitu, Mbak. Itu yang dibilang tadi bikin baper dan segala macam. Iya, melo. Nah, kalau Ayu Puri sendiri ngelihat persaingan sekarang itu seperti apa? Karena kan tren musiknya lagi agak berubah sekarang nih. Betul. Ya, menurut saya itu kembali lagi
yang namanya tren gitu lah, pasar gitu. Ya semua ada masanya. Semua ada masanya. Jadi sekarang mungkin masanya yang itu ya, seperti yang kita tahu sendiri ya. Iya. Masanya sekarang itu. Jadi kalau misalnya kita Itu yang apa? Nggak buka aja nggak apa-apa. Kita kan nggak menyinggung nama orang tuh. Iya, zamannya OAOE Ah. itu yang sekarang itu lagi benar-benar Heeh. booming banget. Jadi kalau misalnya dari saya pribadi kan nggak apa-apa ya kalau misalnya kita keep dulu Ya. gitu. Jujur setelah beberapa bulan terakhir ini kan baru yang terakhir keluar 3 lagu itu Betul. sekaligus ada Beli Bagus, ada Ketemu Mantan sama Sakit Belian Betul. Tunangan. Jadi itu kebetulan keluarnya lumayan dekat jaraknya. Jadi untuk sebenarnya masih ada 2-3 project tapi saya keep dulu. Ya ibarat strategi perang gitulah misalnya. Jangan dikeluarin dulu kan? sekalian gitu Nggak ya. apa-apa, kita keep dulu, kita stay dulu. Tapi nggak tergoda untuk bikin lagu OAOE mungkin? Jujur sih sebenarnya pingin, cuman takutnya itu ini kena sindrom OAOE nanti hilang masanya, nanti lari kemana, jadi nggak tahu arah gitu. Pingin sebenarnya karena kan memang asik didengar. Betul. Jujur semua masyarakat pasti enjoy menikmati itu karena kan dari setiap masa, setiap kalangan, setiap momen itu sangat-sangat menghibur gitu kan, bisa orang diem aja bisa tiba-tiba sedikit denger lagu ya. Goyang jempol setidaknya itu pasti gitu. Tapi kalau misalnya untuk sampai terjun ikut kita nggak pernah tahu cocok apa enggaknya di vokal saya juga nggak tahu. Takutnya Tapi ini ada kan yang pernah request nggak penonton mungkin? dari saya Iya. lagu orang lain, berarti otomatis kan kita cover jadinya. Ya karena kan lagu saya belum ada belum OAOE ada. kan Jadi ya. kalau untuk menghidupkan suasana biar enak enjoy ya nggak apa-apa. Jadi tapi kalau untuk lagu saya kebangsaan, lagu sendiri itu harus wajib dulu. Istilahnya lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan saya dulu tuh wajib dulu. Tapi nanti belakangan kalau misalnya ada yang request mau lagunya siapa, tetap saya nyanyikan. Itu kan ya normal lah di atas panggung. Nah untuk kedepannya saya sendiri nih, kalau misalnya untuk terjun langsung menyanyikan, membawakan lagu OAOE. Khusus bikin sendiri gitu ya? Saya masih berpikir. Karena saya nggak tahu nanti ini trennya mau sampai kapan. Sampai berapa lama, nanti setelah ini terganti entah apa lagi. Memang sih ada yang bilang, kalau misalnya kita tidak mengikuti arus, tidak mengikuti tren, kita tergilas, kita tertinggal. Tapi kita faktanya Ayu Puri kan nggak tergilas kan sekarang. Astungkara semoga tidak gitu ya. Ya makanya saya pakai sistem yang tadi, masih ada 3 lagu, masih ada 3 project, saya keep dulu. Jadi mungkin menunggu momentum yang tepat nanti mau dikeluarinnya kapan. Karena memang ciri khas saya mungkin nyamannya ya di situ ya pop melo gitu. Kalau Ayu sendiri ada yang membantu untuk manajemen nggak yuk? Artinya manajemen termasuk membuat program, rilis lagu dan segala macam itu ada nggak? Atau dikerjakan sendiri semua? Ada dibantu teman, masukan, arahan, sebaiknya begini, sebaiknya ini, itu. Tapi murni keputusan memang tetap di tangan saya. Kalau untuk urusan rekaman, mempublishing dan segala macam, diurus sendiri juga? Diurus sendiri. Wow, single fighter ya berarti benar-benar ya jadinya. Astungkara. Tapi sangat-sangat dibantu ada beberapa teman yang mengelilingi saya. Karena memang saya tidak paham ya. Tapi kalau memang ada beberapa hal yang tidak saya ketahui, tidak saya pahami, saya perlu bantuan, saya ada beberapa teman yang harus dihubungi gitu. Dari belasan lagu yang sudah pernah Ayu rilis dari tahun 2013 ya, sampai sekarang ini, yang paling berkesan yang mungkin selain jumlah viewernya banyak ya, yang paling berkesan menurut Ayu lagu yang mana? Iya, Upas Lipi. Karena liriknya ditulis sendiri atau gimana? Iya, karena lirik isi ditulis sendiri dan juga memang momentumnya tepat waktu itu. Yang tapi kalau misalnya ada nggak orang membanding-bandingkan yuk biduan Nita Pop Bali yang wanita itu kan termasuk agak jarang ya, jarang-jarang artinya dibandingkan dengan yang cowok sekarang ini kan agak jarang. Orang mungkin masih ingat kalau yang senior seperti Dek Uli, Sri Dianawati. Nah kalau yang baru-baru kan jarang ada yang naik. Nah kalau Ayu ngelihat persaingannya seperti apa Ayu? Dan persaingan artinya dengan sesama penyanyi itu. Kalau saya melihatnya sendiri sih bukan ya bilangnya mungkin kalau dibilang persaingan ya boleh. Tapi kalau menurut pengamatan saya itu seperti gimana ya? Apa namanya? Memacu apa ya namanya kalau saya memotivasi untuk berkarya lagi gitu. Ya itu kalimat yang benar-benar shock dan tepat untuk saya. Kita ini kan di Bali sedikit. Prinsip saya pribadi, kita di Bali sedikit. Jadi kalau khususnya di Bali ya salah satu yang harus kita ajarkan kan yang itu seni Bali, lagu Bali seperti itu. Jangan sampai hanya karena
tren, karena lagu, karena Karena pendatang merasa baru. bersaing atau Ya, apa gitu. itu nanti kita malah terjadi ada gate segala macam, jadi ada masalah miskomunikasi atau ketidaknyamanan itu jangan sampai. Jadi kalau misalnya pun ada beberapa dari artis senior ataupun pendatang baru, itu menurut pengamatan saya benar-benar reliable saja. Jadi dalam arti welcome, suka gitu. Dan Kalau Ayu misalnya sendiri nggak pernah beragam. ngerasa bersaing gitu Oh, jadinya. sama sekali tidak. Oh, tidak sama sekali. Saya malah suka sekali. Saling support juga dengan penyanyi Benar, lain benar. gitu ya. Benar. Kadang kan ada, oh ini lagunya si A bagus sekali. Kalau misalnya saya bisa kok lebih bagus dari itu kan. Kadang-kadang mungkin ada yang seperti Ada itu. ego seperti Ada itu ya. seperti itu. Tapi kalau saya jujur nih, jujur bukan karena saya baru diundang dan harus di show up apa yang saya bilang yang baik-baik aja, enggak. Memang jujur pribadi saya sangat suka. Kalau misalnya ada teman-teman dari sesama Penyanyi. itu dia maju terus berkarya dan disukai banyak orang, suka banget. Artinya nanti bisa saling dukung jadi antara Betul, penyanyi itu gitu ya. Betul. Nah, selama ini kok dukungan dari keluarga gimana terhadap aktivitas di nyanyi? Sangat mendukung, 100% mereka mendukung. Dari Dukungannya bagus. dari anak dan segala macam juga Semua mendukung mendukung. gitu ya. Semua mendukung. Nah, kira-kira gitu kalau selain duet tadi ya dengan idola tadi, ada nggak keinginan lain Ayu di lagu Pop Bali yang belum tercapai, yang ingin Ayu wujudkan? Mimpi apa mungkin? Ingin tetap eksis saja sih. Ingin tetap eksis, ingin tetap berkarya sampai nanti, dan ingin tetap terus bisa dinikmati. Jadi setiap lagu yang saya keluarkan nanti masyarakat masih tetap bisa menerima. Dan tentu saja nggak muluk-muluk sih. Jadi semoga yang belum subscribe ya subscribe. Itu kan yang utama sebenarnya. Betul, biar sekarang kalau tanpa dukungan penggemar, tanpa dukungan subscriber kan susah gitu ya. Jadinya. Karena kan sekarang sudah itu loh zamannya itu, ke arah situ sekarang. Nah, yang kalau suka duka yang Ayu rasakan selama ini apa yang paling keras yuk, selama di lagu Pop Bali? Apa ya? Menjaga untuk tetap eksis itu yang susah. Karena kan kita ini hobi yang mahal. Bisa dibilang ini hobi yang mahal. Jujur saja ini hobi mahal. Karena kan saya pribadi bajunya sendiri. Hobi yang mahal. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin biar yang nonton juga tahu gitu. Hobi yang mahal. Jadi lagu kita beli, musik kita beli, video klip kita bikin sendiri. Kalau nggak ada sponsor. Dia ketawa dia. Tahu deh mahalnya. Betul kan? Jadi untuk beberapa orang, kalau misalnya, tapi saya memang jujur ada bantuan dari beberapa teman. Seperti Blian Tawan, dia sangat bersupport. Ya, saya dikasih lagu, saya dikasih musik, sama klipnya juga itu gratis. Gitu. Kalau memang dihitung sendiri, tantangannya lumayan mahal gitu ya. Sangat. Dan belum lagi kalau misalnya nanti ketika di up, ternyata respon kurang bagus, mikir lagi gitu jadinya. Itu resiko lah, resiko. Dan itu kita tidak bisa gimana ya? Kita tidak bisa harus mengatur gitu, orang tuh harus suka gitu, enggak. Tapi ada nggak dari sekian lagu itu yang prediksi Ayu meleset? Artinya bahwa Ayu kira ini lagunya bakal bagus, tahu-tahu ternyata malah viewernya sedikit. Atau sebaliknya gitu. Sebentar, lagu yang mana ya? Saya bahkan sampai sekarang saya lupa. Saya punya satu lagu yang malah sangat-sangat tenggelam dan tidak muncul sampai sekarang. Selamat datang selamat tinggal masa lalu. Selamat datang masa depan. Selamat datang masa depan. Iya. Lebih tahu saya ternyata malah. Aduh, saya sampai lupa. Oh, itu lagu saya ya gitu. Saya lupa itu lagu saya. Saking tenggelamnya sama sekali. Padahal awalnya saya jujur semangat menyanyikan lagu itu karena memang itu memberikan semangat juga memang sesuai judulnya. Momennya juga pas waktu itu. Jadi saya request gimana kalau kan ada yang bilang saya ini dari senior saya juga, inspirasi saya, De Uli. Dia bilang, "Sud ngai lagu-lagu galau jangan tuto jak lagunya hidupnya terus galau gitu loh." Kan gitu. Ya makanya belakangan mulai agak ngebet juga kayak tadi ya misalnya kan yang kuat pedidi agak nyentil di pikiran saya pikir iya juga sih kalau misalnya kita buat lagu jatuh cinta atau nganten siapa tahu. Siapa tahu nganten lagi gitu ya. Siapa tahu ketemu jodoh gitu. Itu afirmasi kan orang bilang kan afirmasi ke dalam diri kan. Ada betul. afirmasi gitu. Afirmasi seperti itu. Jadi ucapin yang baik-baik, doa yang baik-baik gitu. Tapi memang selamat datang masa depan tuh ternyata tidak sesuai target. Belum ternyata ya. itu tenggelam pemirsa. Yang itu yang bikin siapa? Blimang Rake. Blimang Rake. Padahal Blimang Rake ya. Oke. Iya, kebanyakan waktu Cuma memang momennya barangkali yang kurang kena ya. Lagunya mungkin. Jadi gimana ya? Apa momentumnya kan? Saya aja sampai lupa lagu itu. Padahal bagus loh. Liriknya lupa juga. Liriknya lupa mana?
Ternyata ada penyanyi yang lupa lagu ya Pak. Saya cuma ingat isinya Biur gitu aja. Benar-benar lupa. Kalau misalnya saya disuruh nyanyiin terus sekarang blank total dari Kalau awal. yang sebaliknya ada nggak lagu yang Ayu pikir Upas Lipi. itu malah ikhlas saja bikin rekaman itu ya Bang? Buat aja isinya gini, tapi mungkin isinya nulisnya itu dendam gitu loh. Isinya gini, bagi gini lagi. Isinya gini ya. Berarti ketika bikin lagu, jiwa tuh harus masuk gitu ya, perasaan masuk baru bisa kena kurang ya. lebih begitu. Pang metaksu, Pak Made ya, pang metaksu. Kita masukkan semua isi kita ke dalam lagu itu. Doakan langsung ya lagu itu gitu ya. Tapi pasti memang jelek loh. Jujur, pas saya berkali-kali dimarahin sama Blide Arte kalau misalnya beliau nonton gitu. Blide Arte nanti datang. Oh ya. Jadi kalau misalnya beliau nonton, saya berkali-kali dimarahin sama Blide Arte kalau misalnya batik vokal. Beliau kan orangnya memang gitu, strength ya kan. Kalau misalnya A ya A, B ya B. Kalau misalnya selain saya, kadang kalau misalnya tik vokal pulang pasti nangis gitu. Jujur pada saat lagu Upas Lipi itu juga begitu beberapa kali. Itu ngulang banyak ya? Ngulang-ngulang banyak. Awalnya ya, ada beberapa bagian nggak tahu juga, nggak ngerti kenapa gitu. Apa mungkin pas mood nggak bagus atau gimana, atau saya yang kondisi tidak bagus ngulang banyak. Jadi jelek, ulang gitu aja terus. Pas jadi kan otomatis kita memang udah down dari awal kan. Ini tadi ngulangnya banyak sekali, bagus apa enggak gitu jadinya. Di samping memang saya punya karakter memang nggak pedean gitu. Jadi pas keluar memang udah diprediksi, aduh biarin dah. Yang penting saya tetap eksis ngeluarin lagu gitu. Jadi aja gitu. Jadi dan gitu. ternyata tapi ternyata astung kare. Responnya banyak, ternyata banyak orang galau. Berarti ternyata memang kalau dibandingkan orang masih lebih suka lagu galau ya, lebih cepat ini. Oh ya, ada cerita juga gini di balik lagu Upas Lipi, kebetulan jaraknya hampir dekat ya dengan Sesukat Beli Hadir. Betul. Nah, Sesukat Beli Hadir ini penciptanya kan Bli Handika. Itu Sesukat Beli Hadir jangan-jangan tuh tanda-tanda ya. Gitu. Kebetulan jaraknya dekatan, tapi begini, Upas Lipi duluan. Betul. Terus Sesukat Beli Hadir belakangan, beberapa bulan saja. Ternyata responnya lebih kuat yang ini, yang Upas Lipi gitu loh. Jadi di radio juga saya lihat, saya amati ratingnya itu naik. Terus keluar Sesukat Beli Hadir, yang di sini tetap bertengger Upas Lipinya ini. Jadi kan otomatis saya berkesimpulan banyak orang galau. Berarti kan memang ya itu tadi trademarknya Ayu itu. Tapi ini berarti beban berat, bukan beban ya, tugas berat bagi Ayu untuk mengubah itu ya, karena yang Ayu bilang tadi pesannya Dek Uli loh katanya. Jangan bikin lagu galau terus. Kurangi lagu galau gitu. Atau paling nggak diimbangi ya. Satu lagu galau, satu lagu yang ngebeat, yang up gitu mungkin. Makanya dulu kan ada lagu Sesukat Beli Hadir. Tapi yang terakhir ini malah Sakit Belian Tunangan. Tapi anggap saja itu flashback, bercerita lagi gitu. Next saya akan bikin lagu Nganten. Woi, itu kita doakan. Lagunya itu kan siapa tahu jadi doa ya dan terwujud. Doa sekarang aku. Iya. Yang ada kesan ini nggak yuk yang apa namanya kalau dari obrolan dengan teman-teman itu yuk. Mungkin dia bilang bahwa ini kok kayaknya agak di lagu dan penampilan itu beda gitu. Di lagunya melo, galau, tapi ternyata orangnya energik, ceria, semangat. Selain itu juga kok, gini loh, di lagu, di video klip orang nonton nih, saya duduk di sampingnya, ini nggak tahu nih orang nih nonton, saya pernah nih kejadian 2 kali ini kan, pas perjalanan kemana saya. Orang nonton video klipnya Ayu. Orang nonton video, lagu ini bagus sekali Ayu Puri yang nyanyi gitu contohnya, padahal saya di sampingnya gitu, Bu permisi gitu, dia nggak tahu saya gitu, nggak. Karena memang saya keseharian mungkin penampilannya biasa beda, aja gitu loh. Nawah pindang gitu misalnya dipencet, ini Ayu itu gitu. Hampir semua nggak mengenali atau ada nggak yang mengenali keseharian? Di Bali kan biasa begitu. Kita umumnya di Bali kita melihat siapa agak cuek itu ya. Siapa saja artis internasional misalnya kita datang sini kayak kemarin tuh zamannya film Mahabharata itu kan artisnya semua datang nih, paling kita excited banget, tapi kita dari jauh aja, jadi nggak sampai itu karakternya orang Bali. Gitu ya. Karakternya orang Bali itu begitu, apalagi yang sesama Bali, gitu loh. Biasa nama pindang sih ada nama gitu. Sih nggak ada nama, malah peneangar kan. Gitu. Lo tawang artis malah bisa lebih mahal lagi biayanya kan. Karena dia tidak mengenali, tapi itu saya biasa aja, normal. Saya pribadi di luar saya hobi nyanyi itu dan di luar semua ya dunia inilah.
di sisi lainnya saya tetap Ayu Puri ya, patutnya saya ngujang je Ya. sebenarnya di rumah ya. Ya keseharian ya sebagai seorang Keseharian, ibu, ya ya. sebagai seorang wanita karir juga kan itu Betul, jadinya seperti biasa. betul. Mangkucit ngama tetap biasa, ngalisang biasa. Ngubah kucit juga. Anggap saja begitu. Oh. Ya karena Ayu Puri dari desa Pajahan Pupuan, saya kira di Pupuan. Pajahan punya kucit banyak juga ya. Ada di rumah ibu saya. Yuk, yang terakhir, pesan Ayu gitu terhadap penyanyi, bukan terhadap penyanyi, terhadap generasi muda. Ini kan sampai sekarang generasi muda masih banyak yang tertarik kepada lagu Bali. Kepingin jadi penyanyi, kepingin tenar, kepingin ngetop, kepingin jadi YouTuber dan segala macam. Pesan Ayu apa? Karena Ayu udah lebih dulu mengalami gitu ya. Iya, cuman karena startnya lebih Betul. awal saja ya. Tetapi saya yakin masih begitu banyak talent di luar sana, di belakang juga, di bawah juga yang lebih jauh-jauh mungkin lebih bagus dari saya pribadi dan dari kita pada umumnya. Jadi pesan saya, kalau misalnya kalian teman-teman punya bakat dan teman-teman tahu itu adalah hal yang positif, jangan sampai menunggu waktu. Jadi wujudkan bagaimanapun caranya. Jadi untuk hobi, keinginan, kesukaan itu harus di explore, seperti wujudkan, seperti jangan, karena kan ini waktu terbatas kan. Jadi kapan lagi gitu. Kalau nunggu besok ya kalau ada kesempatan besok itu berarti. Contohnya yang sekarang, kalau misalnya saya suka nyanyi, hobi nyanyi, Astung Kare sekarang sudah ada wadah, ada tempat, yaitu YouTube. Jadi sampai nanti saya punya cucu segala macam, oh ini loh saya dulu, itu loh mbahai dulu, udah pindah menggending nih ya. Gitu. Jadi ada jejak gitu loh. Artinya apapun yang positif lakukan, jangan menunda-nunda gitu. Dan sebaliknya kalau yang negatif tunda. Gitu. Sebaliknya kan itu orang mengatakan ya. Betul. Oke. Ya, terima kasih Ayu Puri sudah berkenan hadir di Oke Made. Sama-sama. Kita tunggu lagunya yang berikutnya, Janji Ayu Tidak Galau Lagi. Astung dan kita doakan ya harapan Ayu tadi tercapai. Astung Kare, benar-benar Astung Kare itu tulus doa yang tulus. Terima kasih Ayu dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.